Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga ia lekas sembuh. Nah adik-adik, kalian tahu tidak? Negara tercinta kita, yaitu Indonesia, memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Contohnya saja, di lautan banyak sekali terdapat berbagai jenis terumbu karang dan juga hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Maka dari itu, di negara kita banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah adik-adik, jika nelayan-nelayan tersebut terus-terusan memancing ikan di lautan, apa yang terjadi pada ikan? Apakah ikan tersebut akan habis atau punah? Apa ya yang harus dilakukan oleh ikan agar ikan tersebut dapat meneruskan keturunannya? Sama seperti tumbuhan, hewan juga melestarikan keturunannya dengan cara berkembang biak. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan dari materi hari ini yaitu adik-adik, apa saja sih macam-macam dari perkembangbiakan pada hewan? Perkembangbiakan pada hewan ada dua, yaitu pertama, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi saat sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina atau sel spermatozoid bertemu dengan sel ovum. Perkembangbiakan secara generatif ada tiga, yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur, perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan, dan perkembangbiakan secara ovovivipar yaitu melahirkan dan juga bertelur. Pertama yaitu ovipar atau bertelur. Pada hewan ovipar, setelah proses pembuahan atau fertilisasi terjadi, embrio yang dihasilkan dari proses ini akan berkembang biak di dalam cangkang telur. Lalu embrio-embrio ini akan mendapatkan nutrisi dari induknya dan juga dari cadangan makanan yang diberikan oleh induknya. Setelah waktunya tiba, telur tersebut akan dikeluarkan oleh induknya dan akan dierami oleh induknya sampai waktunya tiba untuk telur tersebut menetas. Ciri-ciri dari hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan juga tidak memiliki daun telinga. Contoh-contoh dari hewan ovipar sendiri adalah ada ayam, ada bebek, dan juga burung. Selanjutnya adalah hewan vivipar atau melahirkan. Pada hewan vivipar, setelah proses pembuahan terjadi, embrio yang dihasilkan selama proses pembuahan tadi akan berkembang biak di dalam rahim seekor betina. Selama di dalam rahim atau kandungan tersebut, embrio akan mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan dari induknya melalui plasenta. Ciri-ciri dari hewan vivipar antara lain yaitu satu, memiliki kelenjar susu, lalu memiliki daun telinga, dan juga tubuhnya dipenuhi dengan rambut. Contoh dari hewan vivipar antara lain ada kucing, ada sapi, ada kambing, ada anjing, dan juga domba. Yang selanjutnya adalah hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah kombinasi dari ovipar dan vivipar. Pada hewan ovovivipar, setelah proses pembuahan terjadi, embrio akan
berkembang di dalam cangkang telur. Bedanya dengan ovipar apa? Bedanya adalah jika ovipar, telur akan berkembang di dalam perut induknya dan akan dikeluarkan dahulu. Setelah itu, telur akan menetas di luar tubuh induknya. Namun, jika ovovivipar ini, telur akan berkembang di dalam perut induknya, lalu akan menetas di dalam perut induknya. Setelah menetas, akan dilahirkan keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar ini antara lain yaitu ada kuda laut dan juga ada hiu. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Misalnya saja tidak memiliki tulang belakang. Pada perkembangbiakan vegetatif, tidak terjadi proses pembuahan seperti halnya pada perkembangbiakan generatif. Apa saja sih macam-macam proses perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tunas, lalu yang kedua adalah fragmentasi, lalu yang ketiga adalah membelah diri. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya saja adalah hidra. Hewan bertunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas tersebut akan berpisah dari induknya dan akan membentuk individu yang baru. Contoh lain dari hewan bertunas adalah Porifera dan juga Coleopterata. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak, yaitu dengan cara memutus atau memotong bagian-bagian dari tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih, dan nanti dari bagian-bagian tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Contohnya saja adalah cacing pipih, seperti pada gambar di samping. Cacing pipih tersebut akan terputus atau dipotong menjadi beberapa bagian, dan dari bagian tersebut akan tumbuh bagian yang tadi sudah dipotong dan akan menjadi individu yang baru. Yang terakhir adalah membelah diri. Hewan-hewan yang membelah diri adalah hewan yang bersel satu. Contohnya saja adalah amoeba. Pada saat membelah diri, inti selnya akan membelah menjadi 2 dan diikuti oleh pembelahan cairan dan juga dinding sel. Yang selanjutnya adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan perubahan fisik dan juga struktur setelah proses melahirkan ataupun menetas. Metamorfosis itu apa saja sih? Metamorfosis ada 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan juga metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang pada proses perkembangbiakannya, pada proses perkembangannya tidak menunjukkan perubahan-perubahan fisik yang signifikan. Jika pada serangga, biasanya tidak melalui fase pupa atau pompong. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu kucing. Pada kucing, dari saat setelah dilahirkan sampai dewasa, tidak terbentuk perubahan-perubahan fisik yang signifikan. Contohnya saja saat setelah dilahirkan, kucing kecil dengan kucing yang sudah remaja maupun kucing yang sudah dewasa tidak ada perubahan fisik yang signifikan atau bisa dibilang sama. Contoh yang kedua adalah jangkrik. Pada jangkrik sendiri, dari telur
nimfa maupun ke belalang kecil sampai ke belalang dewasa tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan atau bisa dibilang semuanya hampir sama. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna, metamorfosis sempurna ini pada proses perkembangannya, hewan-hewan biasanya mengalami perubahan fisik secara signifikan. Contohnya saja adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini memiliki perubahan fisik yang secara signifikan dalam perkembangannya. Dari pertama adalah telur, lalu menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, lalu lama-lama kepompong tersebut akan menjadi kupu-kupu. Dari proses-proses tadi, setiap tahap-tahapannya memiliki fisik atau struktur yang berbeda-beda. Contoh yang selanjutnya adalah katak. Katak pun begitu, dari telur akan menetas menjadi berudu atau kecebong, kemudian menjadi katak kecil, kemudian lalu lama-lama akan menjadi katak dewasa. Dari tahap-tahapan tadi, banyak sekali terjadi perubahan fisik. Dari kecebong dan menjadi katak, terdapat perbedaan juga. Kecebong biasanya berenang di air dan tidak dapat berada di daratan. Namun, pada katak, katak adalah hewan amfibi. Saat sudah menjadi katak, katak dapat hidup di air dan juga di daratan. Dalam perkembangbiakan hewan ada yang dinamakan dengan teknologi perkembangbiakan hewan. Apa sih teknologi perkembangbiakan hewan itu? Teknologi perkembangbiakan hewan adalah proses perkembangbiakan pada hewan yang dibantu oleh manusia. Salah satu contoh teknologi perkembangbiakan pada hewan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah proses memasukkan sel sperma ke dalam induk betina. Pertama-tama, kita harus mencari dulu pejantan yang sel spermanya banyak. Kemudian mencari induk atau betina yang sudah dalam masa kawin atau bereproduksi. Kemudian setelah itu manusia akan mengambil air mani atau sel sperma dari dalam tubuh pejantan. Kemudian akan ditaruh dalam sebuah tabung khusus dan air mani tersebut akan diencerkan dengan larutan garam fisiologis. Setelah encer, lalu larutan tersebut akan ditaruh di dalam sebuah ruangan yang bersuhu beku. Setelah itu, baru air mani tersebut akan disuntikkan ke dalam tubuh dari betina. Setelah itu, betina akan mengalami kehamilan. Setelah hamil, akan melahirkan hasil hewan dari inseminasi buatan tadi. Fungsi dari inseminasi buatan ini antara lain adalah untuk mengatasi pulangnya pejantan, kemudian untuk membantu individu betina agar dapat kawin dengan sesama ataupun yang beda ras. Kemudian yang ketiga, dapat membantu hewan jantan unggul yang kesulitan untuk kawin. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan keturunan yang sama dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kelima, mengendalikan jarak kelahiran hewan ternak. Lalu yang keenam, mencegah perkawinan sedarah. Lalu yang ketujuh, menghindari kecelakaan kawin. Kemudian untuk menghindari penyakit akibat kontak kelamin. Nah adik-adik, selesai sudah pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Macam-macam perkembangbiakan hewan yaitu ada dua, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif ada tiga, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Begitu pula dengan perkembangbiakan secara vegetatif juga ada tiga, yaitu dengan cara tunas,
lalu dengan cara fragmentasi, dan juga dengan cara membelah diri. Kemudian kita juga mempelajari tentang metamorfosis. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kita juga mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan hewan. Teknologi perkembangbiakan hewan contohnya yaitu adalah inseminasi buatan. Adik-adik, terima kasih ya telah belajar bersama hari ini. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat untuk adik-adik semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.